Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aura Syafitri dari DKVB dengan NIM 2106489. Nah, hari ini tuh saya akan menjelaskan tentang analisis yang saya buat, yaitu analisis logo Starbucks menggunakan teori Peirce. Nah, sebelumnya saya bakal jelasin tentang Starbucks ini. Starbucks Coffee itu merupakan sebuah perusahaan kopi atau kedai kopi global yang terkenal di seluruh dunia. Juga outletnya tuh udah ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Nah, perusahaan Starbucks Coffee ini tuh didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Nah, sejak itu pula tumbuh menjadi salah satu merek kopi terkenal yang sukses di dunia. Selain menjadi kedai kopi, Starbucks ini juga udah menciptakan pengalaman dan atmosfer yang khas di setiap toko mereka. Mereka mengusung konsep ketiga ruang atau third place, yaitu tempat di luar rumah dan tempat kerja di mana orang dapat berkumpul, bersantai, bekerja, atau bersosialisasi sambil menikmati kopi. Nah, di analisis logo Starbucks itu, saya menggunakan teori semiotika Peirce yang mana Charles Sanders Peirce adalah seorang filsuf dan logikawan Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pendiri semiotika modern. Menurut Peirce, tanda terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama ada representment, objek yang direpresentasikan, dan interpretan atau makna yang diberikan pada tanda tersebut. Alasan saya memilih logo Starbucks dan menganalisisnya menggunakan teori Peirce ini tuh, yang pertama ada kompleksitas dari semiotiknya, karena logo Starbucks tuh mengandung berbagai elemen dan simbol yang dapat dianalisis secara semiotik. Nah, dengan menggunakan teori Peirce ini juga kita tuh dapat membedah tanda-tanda yang ada di dalam logo tersebut dan melihat bagaimana mereka berhubungan dengan objek dan interpretan. Yang kedua, karena keterkenalan merek. Logo Starbucks itu tuh kan salah satu logo yang sangat dikenal dan mudah dikenali di seluruh dunia. Menggunakan logo yang sudah terkenal seperti Starbucks juga memungkinkan analisis semiotiknya lebih relevan dan mudah dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya tuh karena representasi merek dan nilai. Nah, logo Starbucks ini tuh merupakan representasi visual dari merek dan nilai-nilai perusahaan. Analisis semiotik dapat membantu kita memahami bagaimana logo tersebut dapat mengkomunikasikan pesan-pesan yang dikandungnya, seperti hubungan dengan kopi, pengalaman kedai kopinya, kualitas, dan tanggung jawab sosial. Nah, yang terakhir tuh karena dampak budaya dan persepsi orang-orang. Karena Starbucks tuh kan memiliki dampak yang cukup signifikan pada budaya populer dan persepsi publik tentang kedai kopi. Nah, melalui analisis semiotik ini pula, kita tuh dapat memahami bagaimana logo Starbucks itu tuh membentuk makna dan interpretasi di kalangan konsumen serta kontribusinya terhadap citra merek itu. Nah, melalui teori Peirce ini juga, ini tuh makna desain logo Starbucks itu akan terungkap melalui analisis dari simbol, icon, indeks yang terdapat dalam desain logo Starbucks ini. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, penelitian menjelaskan tentang makna dari elemen-elemen pada logo Starbucks dengan menggunakan teori semiotika oleh Peirce. Penelitian ini tuh diharapkan menjadi inspirasi dalam penentuan hubungan antara objek dan makna berdasarkan teori semiotika. Nah, masuk pada teori Peirce yang pertama, yaitu icon. Seperti yang dilihat pada logo Starbucks yang saya sematkan. Itu tuh sebagai penekanan atau empasisnya tuh terdapat icon siren pada logo Starbucks yang merupakan salah satu elemen kunci yang memberikan identitas visual unik pada merek tersebut. Nah, siren itu apa sih? Nah, siren itu tuh merupakan karakter mitologi dari Yunani yang digambarkan sebagai makhluk setengah ikan atau burung dengan fisik yang elegan berkulit pucat. Nah, mitosnya siren itu merupakan sosok wanita yang memiliki kecantikan dan suara merdu dan bisa membuat para pelaut tuh terlena. Nah, sehingga mereka akan mengikuti kemanapun siren itu pergi. Nah, udah dapat nih poin dari siren yang membuat pelaut terlena. Nah, dari poin ini tuh siren tuh digunakan sebagai objek utama dalam desain logo Starbucks karena dinilai merepresentasikan nilai utama perusahaan Starbucks untuk mencari tema yang bisa menangkap semangat Seattle sebagai kota pelayaran laut lepas. Nah, apa sih hubungannya siren terus membuat pelaut terlena? Itu
hubungannya apa gitu loh. Nah, jadi jika digabungkan dengan teori semiotika, bentuk tersebut tuh akan menghasilkan makna berupa icon yang hubungannya itu disepakati. Karena sama seperti siren, Starbucks itu tuh diharapkan bisa membuat customer terobsesi, terlena dengan kopi yang mereka buat maupun suasana di outlet kopinya sendiri. Nah, jika diperhatikan baik-baik juga, di kepala siren tuh terdapat mahkota. Mahkota siren tuh juga diinterpretasikan sebagai simbol keistimewaan dan keunggulan. Mahkota juga sering dikaitkan dengan seorang raja, ratu, atau simbol kekuasaan. Nah, dalam konteks logo Starbucks ini tuh, mahkota siren menggambarkan bahwa merek ini tuh menawarkan produk dan pengalaman yang istimewa dan berkualitas tinggi. Mahkota juga sering dikaitkan dengan prestise dan eksklusivitas. Nah, dalam logo Starbucks ini juga tuh mahkota siren dapat memberikan kesan bahwa merek ini tuh menawarkan pengalaman kopi yang mewah dan istimewa. Mahkota siren juga telah menjadi identitas visual yang kuat dan mudah dikenali dari merek Starbucks. Mahkota tersebut mencerminkan warisan dan tradisi merek tersebut. Mahkota juga dapat menjadi elemen yang membedakan merek Starbucks dan dari pesaingnya dalam industri kopi. Nah, mahkota dalam logo Starbucks ini juga dapat mengasosiasikan merek dengan kerajaan atau kekayaan. Ini tuh dapat memancarkan pesan bahwa Starbucks tuh adalah tempat yang menawarkan suasana yang mewah, nyaman, dan istimewa bagi pelanggan. Nah, dalam hal logo Starbucks juga, mahkota siren tuh dapat memberikan kesan bahwa merek itu tuh memiliki otoritas dalam industri kopi dan menawarkan produk yang dapat dipercaya. Nah, teori yang selanjutnya tuh ada indeks. Dalam konteks teori Peirce itu tuh di logo Starbucks terdapat beberapa yang dianggap sebagai indeks. Yang pertama tuh ada teks Starbucks Coffee. Teks yang menyertai logo Starbucks biasanya ada di bawah. Itu tuh dapat dianggap sebagai indeks karena secara langsung mengacu pada merek dan jenis produk yang ditawarkan. Nah, selanjutnya tuh ada daun kedelai. Logo Starbucks tuh memiliki elemen daun kedelai yang melingkar di sekitar ikon siren itu. Nah, daun kedelai ini tuh dapat dianggap sebagai indeks karena mengacu pada bahan baku yang digunakan dalam beberapa produk di Starbucks, terutama dalam menu minuman non-kopi mereka. Mereka kan gak hanya menjual kopi, tuh kadang ada roti-rotian atau cemil-cemilan yang lain. Nah, yang terakhir tuh indeksnya ada aroma dan suara. Nah, meskipun tidak ada elemen yang langsung memiliki aroma dan suara dalam logo Starbucks ini, logo tersebut tuh dapat menjadi indeks yang memicu asosiasi dan kenangan akan aroma kopi yang sedap dan lingkungan kedai kopi yang ramai. Nah, masuk ke poin ketiga dari teori Peirce itu ada simbol. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, terdapat dua warna dalam logo Starbucks itu kan, yang ada hijau dan putih. Nah, apa sih makna warna Starbucks ini kok harus hijau, kok harus putih gitu? Nah, jadi kenapa warna hijau? Nah, warna hijau itu bermakna sebagai asosiasi dengan alam. Maksudnya warna hijau itu tuh sering dikaitkan dengan alam kan, ya kayak kehidupan dan pertumbuhan. Nah, dalam konteks logo Starbucks ini tuh, warna hijau tuh dapat menggambarkan hubungan merek dengan bahan baku alami seperti biji kopi dan ramah lingkungan. Nah, warna hijau juga dapat melambangkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Maksudnya warna hijau itu tuh juga sering dikaitkan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, logo Starbucks juga menggunakan warna hijau untuk mengkomunikasikan komitmen merek terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya warna putih. Emang apa sih, kenapa harus warna putih gitu? Kenapa nggak polos warna hitam atau warna lain gitu? Nah, warna putih dalam logo Starbucks ini tuh bermakna kesederhanaan dan kebersihan. Maksudnya warna putih itu tuh sering dikaitkan dengan latar belakang yang bersih gitu, memberikan kesan tampilan yang sederhana dan terorganisir. Nah, selanjutnya warna putih tuh melambangkan atau mencerminkan dari kejelasan dan keterbajaan. Dan maksudnya dalam konteks logo Starbucks ini tuh, warna putih digunakan untuk teks Starbucks Coffee dan elemen-elemennya yang membutuhkan kejelasan dalam pembacaan. Nah, kenapa harus ada hijau dan putih? Hubungannya apa? Kenapa harus dikombinasikan? Nah, kombinasi warna hijau dan putih ini tuh
menciptakan kesan segar gitu, kesegaran, kesederhanaan, dan keterbacaan yang mendukung citra merek mereka. Nah, secara keseluruhan, semiotika warna hijau dan putih dalam logo Starbucks ini tuh dapat mengkomunikasikan pesan tentang komitmen merek terhadap bahan baku alami berkelanjutan, kesederhanaan, dan kebersihan. Nah, jadi penelitian kajian semiotika menggunakan teori Peirce pada desain logo Starbucks ini tuh menghasilkan kesimpulan bahwa pemilihan objek dan warna tertentu dapat ditentukan berbagai tanda yang dapat mencerminkan produk yang dijual. Nah, keberadaan tanda-tanda tersebut tuh dapat ditemukan melalui elemen-elemen yang telah dikaji berupa siren dengan mahkota di kepalanya. Nah, tanda-tanda yang ada ini tuh kemudian menghasilkan sebuah makna yang jika dikaji berdasarkan teori semiotika tuh bakal dihasilkan makna bahwa Starbucks ingin menciptakan seluruh kesan yang ada di produk dan di outletnya tuh menjadi satu dalam sebuah logo. Jadi satu logo Starbucks itu tuh sudah mewakilkan seluruh yang ada di Starbucks, termasuk produk dan suasana dalam kafenya. Mungkin sekian penjelasan saya kali ini untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester semiotika. Saya menganalisis logo Starbucks menggunakan teori Peirce. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.